Dan alhamdulillah pada saat niki kita selalu dibersamai oleh guru kita bersama, yakni Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan. Beliau senantiasa mengingat kita semua dimanapun beliau berada, dan alhamdulillah hari ini beliau baru pulang ya. Beliau baru pulang dari tugas luar yang diperintahkan oleh PBNW kalau tidak salah ke Sulawesi. Ya, perjalanan ke Sulawesi ini ke jauh, dan tempat-tempat mengaji itu jaraknya jauh-jauh. Mungkin ada yang 10 kali Mataram, bukan 1-2 kali Mataram, 10 kali, ada yang 5 kali, itu sekali jalan kita. Sehingga kita maklum, beliau pasti capek sekali begitu selesai dari Sulawesi atau selesai dari Kalimantan pulang. Ya, bayangkan dulu Ummuna melakukan itu. Bahkan kalau kita bersama Ummuna itu lebih jauh lagi. Kenapa? Karena sambung menyambung. Sambung menyambung. Pernah kita berjalan mulai dari Sulawesi Selatan terus sampai Sulawesi Tengah, kemudian kita nyebrang ke Sulawesi Tenggara. Nah, kalau pelunggu lihat gambarnya itu gambar naik 2 terus imene 2 Sulawesi ke dari ujung sana kita jalan. Terus pernah kita ke pusat sekali, ya, ke pusat sekali yang seharusnya perjalanan 1 hari jadi 1 hari 1 malam. Nah, pernah terjadi hal seperti itu. Itu karena sopirnya salah ngambil, seharusnya lurus dia belok kanan. Nah, tapi ya kita ambil semuanya, kita ambil hikmahnya, karena pada saat itu kita nyasarnya ke daerah-daerah yang bagus, maksud yang indah pemandangannya. Termasuk nyasar kita ke daerah Toraja. Insyaallah Toraja ini ke pegunungan-pegunungan. Di sana jarang orang Islam. Tetapi daerahnya indah dan kopinya enak. Ya, yang sempat minum kopi di sana, alhamdulillah, syukur Jadi begitu, maklum beliau sekarang niki capek tetapi tetap bersama kita. Nah, ini harus kita hormati dan harus kita hargai. Artinya beliau sangat mencintai kita. Guru biasanya kalau mencintai muridnya itu diupayakan untuk memberikan ilmunya sebanyak mungkin, dan dia berharap, selalu berdoa mudah-mudahan muridnya itu bisa menerima sebanyak mungkin juga dari ilmu yang diberikan. Nah, kita bahagia karena guru kita mencintai kita. Alhamdulillah. Sekarang niki sudah dekat puasa. Yang pertama yang harus kita persiapkan, pertama kuatkan iman kita. Yang kedua kuatkan keikhlasan kita. Dan yang ketiga harus istiqomah. Harus istiqomah menjalankan ritme kehidupan kita yang baik-baik. Yang baik-baik. Kalau kemarin kita berbicara tentang kaitan iman dan keikhlasan, kaitan niat dan keikhlasan, maka ikhlas itu sangat bergantung kepada niat. Sangat bergantung kepada niat. Kalau dari awal niatnya kurang bagus, maka ikhlas tidak tercapai.
Kurang bagus itu maksudnya ketika niatnya itu bercabang-cabang, tidak hanya karena Allah. Seperti kemarin kita bicarakan, ada sahabat yang pergi berhijrah padahal bersama Nabi, tetapi berhijrahnya itu karena sesuatu. Kalau dalam hadis itu diterangkan karena dia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Terus perempuan ini minta kalau mau nikah dengan saya harus ikut hijrah. Nah, maka muncullah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Nah, itu gara-gara Ummu Qais yang yang dicintai oleh seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini entah tidak tahu kita memang maunya hijrah atau sebenarnya dia tidak mau hijrah, tetapi Ummu Qais mengatakan kalau kamu ikut berhijrah boleh nikahin saya. Artinya berdasarkan hal ini Ummi Qaisnya dapat pahala besar. Nah, dia berhijrah dan mengajak orang. Tetapi yang jadi permasalahan yang diajak ini dia berhijrah karena Allah Ta'ala semata atau berhijrah karena Ummu Qais semata, perempuan semata, atau niat dua-duanya. Saya berhijrah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya berhijrah biar dapat menikah. Tetapi yang namanya ikhlas itu tidak boleh dicampur-campur. Niat itu tidak boleh dicampur-campur. Niatnya sholat duha, saya berniat sholat duha, usolli sunat duha, di dalam hatinya mudah-mudahan dengan sholat duha ini saya kaya, katanya kan? Itu artinya dia berniat duha. Kalau sholat duha ya sudah sholat duha. Allah yang mengatur bahwa tujuan sholat duha itu kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Orang setelah itu diajarkan kita doanya, ya setelah itu berdoa. Tapi kalau niat itu harus mulia, harus ikhlas. Harus ikhlas, harus dengan keimanan. Nah, jadi niat nikah seperti benih. Benih itu tumbuh dengan aliran air keikhlasan. Maksudnya tumbuh pahalanya besar kalau niatnya ikhlas. Nah, ini ke dia. Nah, sekarang sudah dekat bulan puasa. Kalau pelungguh memang beriman, bertakwa dan istiqomah, ya, mulai dari sekarang persiapkan diri puasa. Karena ini ibadah munculnya sekali setahun. Dan sangat banyak hal yang mulia di dalam bulan Ramadan, di puasa Ramadan. Yang pertama, misalnya pelungguh belajar puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan tuh biar sah itu syaratnya apa? Dia harus Islam, harus balik, terus kemudian berakal. Berakal itu bisa saja kita artikan bukan gila. Atau berakal bisa saja kita artikan dia bukan gila dan mau belajar tahu cara berpuasa. Tahu cara berpuasa. Kemudian tidak haid, tidak nifas. Kemudian syaratnya juga harus masuk bulan Ramadan. Nah, ada yang membaginya syaratnya itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Misalnya kita baca beberapa kitab. Kalau di kitab yang sederhana saja itu dikatakan ya dia harus Islam. Yang pertama dia harus balik. Yang kedua, yang ketiga itu dia harus berakal. Akalnya sehat. Tuh. Terus yang keempat itu dia harus mampu berpuasa. Harus mampu berpuasa, artinya
dia bisa berpuasa itu jika dia mampu. Nah, itu dia. Jadi ini ke syarat-syarat berpuasa, dan kita termasuk sudah masuk syarat. Artinya kalau sudah masuk syarat puasa itu kita sudah kena taklif. Kita sudah wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Nah, kita sudah tahu. Kemudian kita tahu rukunnya. Secara sederhana kalau di kitab-kitab namanya kitab-kitab biasa yang kita pelajari bersama seperti takrib, sapinah, itu dikatakan rukun puasa itu ada 4 katanya. Rukun puasa ada 4. Nah, ini perlu kita tahu Bapak Ibu. Rukun puasa yang pertama, rukunnya itu adalah niat. Nah, ini dia sangat menentukan, niat. Jadi puasa itu harus berniat. Artinya kalau kurang rukunnya perbuatan itu, maka perbuatan ibadah itu tidak sah. Sepakat ulama mengatakan bahwa niat itu adalah salah satu rukun. Yang kedua, itu harus menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari bersuami istri. Bersuami istri. Menahan diri baik bersuami istri beneran atau sekedar mubasyaratan. Ya, kita harus tahan diri. Ya. Yang keempat, harus nahan diri dari muntah, tidak sengaja muntah, harus tahan diri. Nah, itu rukunnya. Jadi harus menahan diri. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari bersuami istri, yang keempat menahan diri dari sengaja muntah. Ada juga yang menambahkan menahan diri dari jangan mau disuntik. Misalnya tidak bisa pup, ada orang yang tidak bisa berak ya. Terus disuntik dia biar bisa berak, disuntik dari dubur atau kubul, dari duburnya biasanya. Itu membatalkan puasa. Itu juga. Jadi harus ditahan diri dari situ. Ada yang nambahkan kalau itu, padahal itu juga mubtilan, membatalkan puasa. Jadi harus kita ingat ini. Yang pertama yang bisa kita ingat itu niat. Niat itu harus setiap malam. Ada yang mengatakan oh niat itu boleh. Sebagian ulama mengatakan oh boleh berniat itu sekali dalam sebulan itu. Cukup sekali kita berniat. Ya, tetapi ibadah itu kan kalau batal ibadah itu, misalnya sekali berniat, tiba-tiba batal puasan pelungguh le jelo ketelu karena head dan seterusnya. Itu artinya kalau niatnya cuma sekali, itu artinya batal niatnya selanjutnya. Banyak yang harus kita ganti puasanya. Karena itulah puasa itu adalah terpisah dia, satu hari dengan hari yang lainnya terpisah. Oleh karena itu kalau satu batal, ya sudah tidak membatalkan semuanya. Karena terpisah puasa itu, maka kita wajib berniat setiap setiap mau puasa berniat. Nah, adik-adik ini biar enggak lupa berniat, maka rajin-rajinlah ikut rajin-rajinlah ikut sholat taraweh. Karena di sholat taraweh itu biasanya ada niat bersama, sehingga enggak lupa lagi. Ya, ada orang mengatakan ya kalau sudah makan sahur itu artinya sudah niat. Beda. Ya, harus dibedakan. Niat makan sahur
Sahur itu sunat, ibadah juga. Kalau niatnya makan sahur, tidak bisa dijadikan niat puasa. Karena niat puasa beda dengan niat makan sahur. Makan sahur itu juga makin niat karena dia ibadah. Nah, seperti kemarin kita bicarakan, di antara fungsi niat itu adalah membedakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Puasa sunnah dengan puasa wajib beda niatnya. Sholat sunat dengan sholat wajib beda niatnya. Itu ya, karena itulah harus diniat. Niat itu di mana? Niat itu dalam hati. Tetapi biar lebih kuat, biar kita lebih yakin, maka niat puasa itu kita zahirkan dia di mulut. Marak memulai beriman, marak membaca syahadat, iqra' bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Jadi kita kuatkan di dalam hati. Nggih, adik masih ingat niat puasa? Masih kan? Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Jadi niat saya puasa Ramadan besok, ya, pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Jangan dicampur-campur dalam hatinya, lumayan ngirit. Jadi sudah berniat puasa Ramadan, niat ngirit enggak, ya, enggak boleh. Kalau sudah niat puasa, ya sudah puasa. Semua orang berpuasa, sehingga enggak ada orang yang bisa riak di situ. Mau nyombong-nyombong, orang juga puasa kok. Itu sebabnya puasa itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Ya, masya Allah, tabarakallah. Ya, terus di puasa nika banyak sekali ibadah-ibadah sunnah yang ditekankan oleh agama kita. Di antaranya segera berbuka puasa. Ingat ini, mungkin karena Jumat besok itu kita sudah mulai berpuasa. Mungkin hari Kamis kita sudah mulai berpuasa. Ya. Jadi harus belajar puasa ini dari sekarang. Belajar maksudnya harus belajar aturan-aturan puasa. Juga mengakhiri makan sahur. Makan sahur itu sendiri sunat, mengakhirkannya lebih sunat lagi. Ya, sunnah Rasulullah. Jadi berbuka puasa lebih awal, makan sahur. Ada juga di situ sholat tarawih. Sholat tarawih. Kalau di bulan-bulan lainnya enggak ada disunatkan sholat tarawih. Ya, di bulan puasa ada sholat tarawih. Ada juga malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar niki sering dicari 10 terakhir, tetapi Lailatul Qadar niki misterius. Misteriusnya maksudnya nggih, ndek tahu anda turun. Karena itu sila kita jaga Lailatul Qadar itu mulai malam pertama. Mulai malam pertama kita jaga Lailatul Qadar. Kita berusaha beribadah lebih dari hari-hari sebelumnya. Niki, sehingga insya Allah kalau sudah kita jaga tiap malam 30 hari misalnya atau 29 hari Lailatul Qadar, artinya kan ndak ada yang kelewat, nggih. Sudah kita jaga dia dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam 29 kita jaga malam Lailatul Qadar niki. Jaganya dengan beribadah dan berdoa. Kalau sudah selama itu kita jaga dia nggak bakalan lewat. Artinya adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti dapat Lailatul Qadar kalau kita jaga dia. Lailatul Qadar itu tidak perlu ada tanda-tandanya kita dapat.
Tidak perlu ada tandanya. Sila, oh saya tidak bisa tidak dapat Lailatul Qadar kan dari malam pertama setiap malam hujan. Tidak begitu. Nggih? Tidak begitu. Artinya ada malam mulia yang terkadang seseorang tidak mengetahui dirinya sudah mendapatkannya. Ya, mun tahu diri tamu Lailatul Qadar, lau ini itu jadi sombong dah. Kita bisa jadi sombong. Wah, aku mau Lailatul Qadar. Ya, buktinya malam ini orang dengan datang le aku apa milik dah. Gitu. Apa milik dah berdoa tiba-tiba hilang dia. Iya, kalau itu malaikat. Amun jin, amun setan misalnya kan susah itu nggih. Nah, ini harus kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh seseorang tanpa perlu mengetahui tanda-tandanya. Yang penting mari kita jaga dari malam pertama sampai malam terakhir. Kita berpuasa sebaik mungkin. Nggih. Dan yang membatalkan puasa itu ada 10 katanya kalau di kitab-kitab yang biasa kita baca seperti Fathul Qorib dan sebagainya, itu harus kita ketahui. Nggih? Harus kita ketahui yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum yang seperti tadi yang menjadi rukunnya itu kalau kita langgar itu termasuk yang membatalkan puasa. Termasuk haid, nifas. Nggih, terus muntah dengan sengaja nikah membatalkan puasa. Kalau di kitab Fathul Qorib nikah termasuk berkata menista orang. Nggih? Termasuk berkata yang nyumpek dengan, termasuk membatalkan puasa. Tapi dalam hal ini membatalkan pahala puasa. Nah, jadi kita harus benar-benar menjaga diri, fisik, perkataan, mulai dari niat, fisik dan perkataan. Karena ulama mengatakan bahwa bagian dari diri kita ini ada 3. Yang pertama hati, pekerjaan hati itu ada di niat, ikhlas atau enggak. Puasa itu harus ikhlas. Yang kedua pekerjaan, perbuatan badan kita. Harus kita arahkan dia ke pengajian kaki kita. Nggih. Mata kita arahkan ke melihat yang baik-baik, ngaji Al-Qur'an. Ya. Demikian juga tangan kita lakukan sesuatu yang baik dengan tangan kita, pakai bersedekah misalnya dan sebagainya. Demikian mulut kita berkatalah yang baik-baik ketika bulan Ramadan. Jangan sampai menista, jangan sampai nyumpek dengan, jangan sampai berkata kasar-kasar. Bahkan kalau ulama mengatakan yang lebih sufi, jangan sampai berkata sia-sia. Ngeraos itu mubah hukumnya. Ngeraos mubah. Lagu amun sia-sia raosang dere itu juntrungna. Raosang pelungguh dah. Apalagi ngeraosang jadwal film, ngeraosang jadwal TV dan sebagainya. Itu sia-sia. Pernyataan yang sia-sia. Usahakan dihindari di bulan Ramadan. Dan ingat, pernah kita katakan juga bahwa bulan Ramadan itu mulia juga karena turunnya Al-Qur'an. Untuk menghormati bulan turunnya Al-Qur'an, Rasulullah SAW itu menghususkan diri, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak mempelajari Al-Qur'an. Nah, kita sebagai umat Muhammad harus menteladani Nabi kita. Mari kita perbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Upayakan
lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Tiang istiqomah membaca Al-Quran sejus sejelo ndek tiang meleng ngerombo ale bulan Ramadan. Tetap sejus. Adik tiang istiqomah. Anu bahasan pelunggu salah itu. Itu pernyataan yang salah. Bukan itu istiqomah. Istiqomah itu tetap membaca dan terus berupaya meningkatkan. Apalagi di bulan mulia, di bulan Ramadan, dianjurkan oleh Rasul membaca Al-Quran lebih banyak. Tidak sekedar dianjurkan, tetapi dicontohkan. Misalnya bulan biasa sejus paling kita baca bilang kelima, sejus maghrib, akhirnya setengah bulan tamat. Lang dari sejus bulan Ramadan, upayakan tamat ya 10 jelu lah, 3 kali misalnya, atau seminggu lah. Dendek becat. Sebagian ulama mengatakan juga amun ta namatang kurang lekan 3 jelu, misalnya 2 jelu tamat. Ada yang mengatakan itu makruh, tapi di bulan puasa boleh. Imam Syafi'i itu setiap hari tamat Al-Quran, setiap hari. Sayyidina Utsman, beliau bisa namatkan Al-Quran itu dalam 1 rakaat kalau bulan Ramadan. Coba beli bayangan ngumber ruan dengan sholat 1 rakaat lang dah sejus. Sayyidina Utsman nikah adalah ahli Al-Quran. Sampai meninggalnya pun ketika dibunuh oleh musuhnya, dia sedang membaca Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman, adik-adik ya. Nah sekarang kita membuka Ramadan menghafal, agar muncul Utsman yang istimewa. Biasanya orang yang rajin menghafal Al-Quran itu rizkinya juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndek terlalu sugi, ndek terlalu kaya misalnya, ndek miskin amna ngapal Quran. Ndarak dengan ngapal Quran miskin. Nah, Sayyidina Utsman itu karena ahlul Quran, dia paling sugi le antar sahabat. Bahkan sampai saat ini hartanya Sayyidina Utsman itu masih dimanfaatkan oleh orang yang sangat banyak. Yayasan Utsman bin Affan. Itu dia. Makanya jangan khawatir, buwe waktu ente hafal Quran, darak waktu ente bisnis. Kalau sudah hafal Quran bisa sambil membaca Al-Quran bisnis. Luwe dengan le Madinah, le Mekah pelunggu seriuk, sambil dia berdagang, sambil dia bercimun, sambil berdagang, sambil kemut-kemut todokna. Begitu beketuan peling kita tedoe julu namatang sampai Rasul ayah, sampai buletan ayat no, akhir ayat baru jawab peling kita. Ini tandana ya berdagang sambil ngapal Quran. Banyak saudagar-saudagar kaya juga yang menghafal Al-Quran. Nah, maka jangan khawatir, buwe waktu tentang hafal Quran, darak waktu untuk bisnis. Enggak, bisa dipakai sambil bisnis. Gitu dia. Sila jangan khawatir anak-anak pelungguh menjadi bodoh kalau dia menghafal Al-Quran. Justru lebih banyak membaca Al-Quran, otaknya menjadi cair, otaknya menjadi encer, otaknya tambah cerdas. Karena menghafal Al-Quran itu latihan menghafal, dan yang dihafal itu ada lafaz-lafaz yang merupakan kalamullah. Itu sudah dari hasil penelitian juga dikatakan bahwa gelombang bacaan Al-Quran itu bisa menimbulkan kecerdasan di otak anak-anak. Karena itu Imam Ghazali sampai mengatakan bahwa kalau mau cerdas diantaranya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah,
menghafal Al-Quran. Ini Ramadan menghafal. Adik-adik ini saya dengar tadi yang laki-laki belum pada daftar, segera mendaftar. Latih diri kalian menghafal Al-Quran. Bilang sama orang tua kalian, salah satu tanda bukti anak berbakti kepada orang tuanya yang paling besar, misalnya rezeki bau yang nyade inana bale, sepatu emas, lemari emas, bale mewah kayak istana. Terus yang satu menghafal Al-Quran. Mana yang lebih berbakti menurut Allah? Yang lebih berbakti adalah mereka yang menghafal Al-Quran. Jadi cara berbakti kepada orang tua yang paling istimewa itu adalah menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena nanti di akhirat wajah orang tua kalian akan bercahaya seperti matahari. Kenapa? Karena kamu menghafal Al-Quran. Karena kalian menghafal Al-Quran. Orang tua kalian diberi pakaian yang begitu mewah. Tidak ada pakaian semewah itu di akhirat nanti. Ternyata karena anaknya menghafal Al-Quran. Jadi cara berbakti di mata Allah yang paling istimewa itu adalah menghafal Al-Quran. Saya tanya kepada ini yang cowok-cowok ini, kalian mau jadi anak berbakti enggak? Kecil sekali suaranya. Yang pasti jangan menjadi anak durhaka ya. Mau kalian jadi anak berbakti? Latih diri menghafal Al-Quran. Latih diri menghafal Al-Quran. Tapi saya capek. Latih diri untuk menjadi orang takwa. Itu harus capek. Harus, kata Ibnu Abbas, kalau mau menjadi orang yang bertakwa dan dekat dengan Allah, harus memaksakan diri awalnya. Paksa diri. Yang pertama, kalau menghafal Al-Quran itu karena sering membaca Al-Quran, maka insya Allah lisan kalian itu akan menjadi fasih. Lisan akan menjadi fasih. Kalau orang lain membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalian sudah bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda. Gimana caranya? Latih mulut kalian. Latih. Gimana caranya latih? Harus sering-sering membaca Al-Quran. Kalau sering membacanya, insya Allah mulut akan menjadi fasih. Kalian juga disimak nanti. Kalau disimak artinya tajwidnya juga akan diperbaiki oleh guru kalian. Kalau tajwid kita pelajari dengan talaqi, langsung dari guru kita belajar gimana cara membacanya dan sebagainya, maka tajwid itu akan melekat di hati kita, akan lebih melekat. Karena suatu saat teori-teorinya itu bisa kalian lupa. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah itu lupa kalian teorinya. Tetapi ketika membaca Al-Quran benar, itu lebih bagus daripada kalian hafal teorinya tetapi bacanya tidak benar. Saya berterima kasih kepada anak-anakku yang banat ini banyak yang mendaftar. Itu artinya kalian mau berbakti kepada orang tua. Kalian ini adalah anak-anak yang mempunyai gairah untuk berbakti kepada orang tua. Ya, ingat sekali lagi ya anak-anakku sekalian ya. Setiap lafaz yang kalian ucapkan, setiap huruf yang kalian ucapkan ketika menghafal Al-Quran itu ada pahalanya. Karena yang membiayai kalian itu orang tua kalian, maka pahala itu juga mengalir kepada orang tua kalian. Ingat, itu sebagai tanda bakti kalian. Itulah sebabnya juga kenapa orang tua kalian menjadi mulia di mata Allah. Ya, nah Bapak Ibu ini juga kalau ada anaknya mau menghafal Al-Quran, cepat-cepat. Lebih diistimewakan dari yang lain. Lebih diistimewakan dari yang lain.
Misalnya 5 bijan pelunggu, sekek ngapal Quran. Si 4 sekolah umum yang wajib kita sayangi, yang menghafal Al-Quran. Istimewaan dia. Ini wah dokter anak tiang nih, ya doang nyadik tiang kepeng bilang jelu. Tapi yang membuat ibu mulia, bapak ibu mulia itu nanti di akhirat adalah yang menghafal Al-Quran. Nah gitu biasanya orang tua kalau zaman dulu nih, mudah-mudahan zaman sekarang juga, kalau ada anaknya sekolah agama itu biasanya diistimewakan daripada yang lain. Diistimewakan daripada yang lain. Kenapa? Karena yang diharapkan membawanya dari dunia sampai akhirat itu adalah anak yang sekolah agama, apalagi ngapal Quran, masya Allah, tabarakallah. Ingat adik-adik ya. Jadi kalian menghafal Al-Quran sambil belajar ilmu Al-Quran, minimal ilmu tajwidnya, terus setelah itu fasohahnya. Kalian lama-lama kalau sudah fasih nanti dengar gurunya yang membaca Al-Quran sudah, makhorijul hurufnya itu sudah ada, rasa kearab-arapannya, zuqul arabinya sudah ada. Dia nyebut jim, ndak jim lagi, tapi jim. Dia ndak nyebut dal lagi, nggak nyebut dal lagi, tapi dal. Ya, lebih depan sedikit, ndak kayak kita nggak nyebut tak lagi, tapi tak. Nggak sama lagi sin, shin, shot, nggak sama lagi, karena kalian sudah belajar. Itu angka minimal yang kalian dapatkan. Tapi kalau guru kalian istimewa, ya seperti ada siswa kita di sini dulu yang saya tahu, dia juara tafsir, sampai MTQ juara tafsir Al-Quran, tahfiz juara tafsir, juara, masya Allah, tabarakallah. Sekarang sudah selesai S2-nya di UIN, juara juga. Di UIN juara dia, mendapat hadiah dia di UIN ini S1, S2-nya. Kalau S1-nya di IAIH. Ini saya kenal nih. Jadi tidak ada mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu menghabiskan waktu sehingga kita tidak ada kesempatan untuk belajar. Itu bohong. Bohong. Yang ada itu menghafal Al-Quran bisa mencerdaskan otak, memudahkan kita belajar. Nah anak-anakku sekalian, sekarang Ramadan, apalagi bulan Ramadan, judulnya juga Ramadan menghafal. Mari pada mendaftar rame-rame, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, pada malamnya itu namanya Lailatul Qadar, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran sendiri adalah semulia-mulia dari keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan mukjizat. Jadi keistimewaan Nabi itu namanya mukjizat. Banyak keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang paling istimewa adalah Al-Quran. Al-Quran itu bisa dibaca sejak dia baru turun sampai saat ini, sudah 1000 tahun lewat ya, Al-Quran. Kalau mukjizat yang lainnya, misalnya ngasih minum dari dari jari, atau memecah bulan dan sebagainya, paling dilihat oleh orang-orang tertentu, paling dilihat oleh sebagian orang, tidak semua kita melihatnya. Ya, kita hanya dapat ceritanya. Tapi Al-Quran tidak hanya ceritanya, dia kita jadikan pedoman hidup kita. Dan Al-Quran inilah yang kita pakai menyesuaikan, mencontoh kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi ada sahabat niki, mungkin niki terakhir nggih, kata-kata terakhir yang perlu kita ingatkan, bisa jadi quotes lah.
bisa jadi quote. Nah, bahasa sekarangnya quote, bisa jadi motivasi bagi kita. Sesungguhnya Islam ini sangat sederhana. Ada sahabat namanya Abu Amr, ya. Ada yang mengatakan namanya itu Abu Amrah, Sofyan bin Abdullah. Dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghairak, la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan satu kata kepadaku. Katakan satu kata kepadaku, dan aku tidak akan menanyakan lagi satu kata yang terkait dengan Islam ini kepada orang lain selainmu ya Rasulullah. Artinya kata-kata ini sangat penting. Sangat penting. Ini perlu kita bawa kemana-mana. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, amantu billahi tsumma istaqim. Katakan wahai Amr, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan keimanan itu. Amantu billahi summas taqim. Beriman itu artinya percaya kepada Allah, meyakini adanya Allah. Kalau meyakini adanya Allah, itu otomatis yakin adanya malaikatnya, adanya kitab-kitabnya, ada nabi-nabinya. Percaya juga kepada hari kiamat, percaya juga kepada qada dan qadar. Itu arti maknanya. Kalau sudah percaya kepada itu, percaya kepada Rasulnya, artinya percaya kepada ajaran Rasul. Percaya kepada malaikat, artinya percaya bahwa malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi. Percaya ada malaikat-malaikat tertentu yang wajib kita ketahui namanya, ada yang tidak wajib kita ketahui namanya. Artinya percaya kepada yang gaib. Makna iman terus jalan. Ada yang percaya kepada kitab-kitabnya, artinya percaya kepada isinya. Isinya apa? Syariat Islam. Percaya kepada Nabi, artinya apa? Percaya kepada risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah percaya, ada bentuknya perintah, percaya dengan perintah untuk dilaksanakan. Kalau sudah percaya kepada Allah, artinya ada larangan. Percaya kepada larangan sehingga tidak dilaksanakan. Masya Allah, summastaqim katanya. Summastaqim itu dijaga, kepercayaan itu terus menerus secara konsekuen. Kalau konsekuen menjaga iman itu bisa kuat dengan takwa. Iman itu bisa kuat dengan beribadah. Begitu. Jadi ada iman, terus dikuatkan iman itu dengan ibadah. Ibadah itu dari mana? Ajaran Islam. Masya Allah, tabarakallah. Makanya guru besar kita mengajarkan kita harus kuat iman kita. Dikatakan bahwasanya harus iman, harus ikhlas, dan harus percaya, ikhlas, dan istiqamah. Itu diajarkan kita oleh guru besar kita. Ternyata maknanya sangat luas. Kalau sudah menyebut kata-kata iman itu harus konsekuen. Konsekuensinya iman terhadap seluruh ajaran agama.
Karena iman itu bisa kuat karena ibadah. Nggih, sila kita sambut Ramadan ini dengan bahagia, kita sambut Ramadan ini dengan belajar agar pahala Ramadan ini tidak terlewatkan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma bariklana Ramadan, Allahumma barik lana fi hadzal syahr wa ballighna Ramadan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.